Jadi menurut saya, kisah terbest dari Salman Al-Farisi ini ketika beliau rela meninggalkan agama Majusi yang dianut, kemudian menganut agama Nasrani dan tinggal belajar bersama pendeta-pendeta yang kemudian membawanya sampai ke Rasulullah. Nah, dengan bekal nasihat dari pendeta yang terakhir yang dia temui, bahwa telah diutus seorang nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim, dia memiliki ciri-ciri tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah, dan di pundaknya terdapat tanda-tanda kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya cerita the best dari seorang Mus'ab bin Umair yaitu ketika dia rela mengorbankan seluruh yang dia punya, ya, terutama jiwanya untuk melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Jadi ketika itu dia rela kedua tangannya ditebas oleh pihak musuh demi melindungi Rasulullah, sampai akhirnya ia ditikam gitu kan, ditikam oleh musuh. Jadi Masya Allah gitu kan, pengorbanannya terhadap dakwah, terhadap Rasulullah, terhadap Allah itu benar-benar maksimal. Jadi menurut saya kisah yang paling terdebes dari kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari adalah ketika beliau pertama kali bersyahadat di hadapan Rasulullah. Saat itu Islam baru di awal mula muncul, dan dakwah Rasulullah ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi Abu Dzar yang terkenal pemberani dan revolusioner merasa terganggu jika tidak berbuat apa-apa untuk Islam saat itu. Saat itu juga ia pergi ke tengah-tengah masyarakat Mekah dan menyatakan keislamannya dan mencaci berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Hingga ia dipukuli dan pingsan berkali-kali. Saat sadar, ia kembali lagi di tengah-tengah orang Mekah dan mencaci maki berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti apa sih sosok Abu Dzar yang terkenal pemberani dan revolusioner itu. Abu Dzar Al-Ghifari mendapat julukan sebagai pelopor perlawanan dan tokoh gerakan hidup sederhana. Seperti yang kita tahu sebelumnya dari kisah Abu Dzar, bahwa ia berasal dari suku Ghifar yang terkenal sebagai suku perampok dan sangat kejam. Nah, di awal keislamannya, ia sudah berani secara terang-terangan menentang berhala-berhala yang diagung-agungkan oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, seperti yang kita tahu, ia adalah orang yang paling menentang pemimpin-pemimpin yang tamak dan menimbun harta untuk memperkaya diri sendiri dan mengabaikan masyarakat-masyarakat miskin di sekitarnya. Penentangan yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah untuk mengembalikan fitrah Islam. Dan bahkan di akhir hidupnya, ia tidak mempunyai sehelai kain kafan pun untuk tubuhnya. Julukan dari Mus'ab bin Umair adalah duta Islam yang pertama, ya. Jadi maksudnya adalah utusan Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajarkan orang-orang Ansor yang telah beriman, ya, jadi mengajarkan agama Islam kepada mereka dan orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Kemudian juga mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Islam. Nah, dengan berbekal kecerdasan dan akhlak yang mulia, Mus'ab ini berhasil untuk berdakwah di Madinah, ya. Jadi tidak hanya orang-orang biasa saja yang masuk Islam, tetapi pembesar Madinah, ya, atau bahkan kepala suku juga beriman. Masya Allah. Salman mendapatkan julukan pencari kebenaran itu dari kisah beliau dalam perjalanan panjang dan terjal yang harus dilaluinya dalam mencari kebenaran. Jiwa besar dan kemauan kuatnya menjadikan ia rela meninggalkan kekayaan dan semua fasilitas yang disediakan oleh ayahnya. Ia memilih pergi ke daerah yang belum dia kenal sama sekali, dengan segala rintangan dan penderitaannya.
berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain tanpa kenal lelah dan tetap menjalankan ibadah. Sehingga pengorbanannya yang begitu besar, Allah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Allah mempertemukannya dengan kebenaran, mempertemukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Korelasi antara kehidupan Mus'ab bin Umair dengan kehidupan saat ini yaitu kegigihan luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Mus'ab demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Jadi dia rela meninggalkan seluruh kekayaannya, seluruh kemewahannya demi untuk mendedikasikan dirinya, untuk menyerahkan dirinya untuk agama Allah, untuk Allah. Jadi lebih memilih hidup kekurangan daripada hidup bermewah-mewahan. Apa sih korelasi dari kisah Abu Dzar dengan kehidupan kita saat ini? Nah, jadi jika dulu di zaman kekhalifahan ada pemimpin-pemimpin yang tamak dan menimbun harta untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, maka ada sosok Abu Dzar yang pemberani dan revolusioner yang menentang mereka. Sedangkan sekarang sepertinya sosok-sosok seperti Abu Dzar ini sudah sangat tidak mungkin kita untuk temukan kembali. Tidak ada orang yang berani, bukan tidak ada sih, mungkin sedikit sekali orang yang berani menentang pemimpin-pemimpin yang tamak. Seperti itu sih. Korelasi kisah Salman Al-Farisi dan kehidupan sekarang yaitu di mana kurangnya pemimpin seperti sosok beliau. Gaji yang beliau terima tidak sedikit, sekitar 4.000 sampai 6.000 dinar setahun. Namun semuanya ia bagikan tanpa mengambil sedikit pun untuk kepentingan pribadinya, di mana dia membiayai hidupnya dan keluarganya dari menjual keranjang dari anyaman daun kurma, di mana beliau menjualnya dengan 3 dirham. 1 dirhamnya digunakan untuk kepentingan keluarganya, 1 dirhamnya untuk modal jualannya, dan 1 dirham lagi untuk sedekah. Jadi kutipan yang terkenal di kisah seorang Salman Al-Farisi yaitu, jabatan itu terasa manis saat dipegang dan pahit saat dilepas. Salah satu kutipan yang paling ngena di kisah Mus'ab bin Umair yaitu ketika ia masuk Islam. Ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari hati Rasulullah, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir menembus telinga, merasuk ke dalam hati. Mus'ab terlena, terpesona oleh kalimat-kalimat itu. Dia terbuai melayang entah kemana. Rasulullah mendekatinya, mengusap dada Mus'ab dengan penuh kasih sayang. Dada yang sedang panas bergejolak itu akhirnya menjadi tenang dan damai, setenang samudra yang dalam. Ya, jadi Masya Allah, Al-Quran itu mampu menenangkan jiwa seseorang ya, yang lagi panas-panasnya atau lagi bergejolak. Mungkin kalau dari saya pribadi, kutipan yang paling saya senangi dari kisahnya Abu Dzar adalah, Islam datang untuk membimbing manusia, bukan untuk mengambil pajak dari mereka. Islam mengajarkan kenabian, bukan kerajaan. Islam datang dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman dan siksa. Islam mengajarkan sikap tawadu, bukan sewenang-wenang. Islam mengajarkan persamaan, bukan pengkastaan. Kesahajaan, bukan keserakahan. Kesederhanaan, bukan keborosan. Kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup, bukan terperdaya dan mati-matian dalam mengejar hidup.